Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di seri mata kuliah Wawasan Sosial dan Budaya bersama saya Burhanuddin MPD. Kali ini kita akan membahas teori tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, simak baik-baik materi ini, jangan sampai ketinggalan. Dan mari kita selanjutnya menyimak materi ini. Nah, pertama-tama kita memahami apa itu perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial ini sudah sangat lazim terjadi pada masyarakat. Nah, yang mempengaruhi itu tidak lain karena manusia itu sendiri, baik ia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang memiliki karakteristik yang dinamis. Jadi penting dipahami terjadinya suatu perubahan di dalam masyarakat itu karena adanya juga perubahan yang terjadi pada manusianya. Manusia ini terus berubah, berkembang, baik ia tumbuh secara fisik maupun dia berkembang secara mental, dan pengaruh dari perkembangannya itu juga sangat mempengaruhi perubahan yang juga akan terjadi di dalam masyarakat. Jadi penentu perubahan masyarakat ini atau perubahan sosial itu sangat ditentukan oleh manusianya. Nah, yang dijelaskan oleh Kingsley Davis, dia mengasumsikan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut. Nah, bagaimana memaknai apa yang disampaikan oleh Kingsley Davis ini? Saya berikan contoh seperti ini. Sangat nyata yang terjadi di dalam masyarakat kita, perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Misalnya dulu orang ketika bertemu sangat sering berjabat tangan. Bahkan perjumpaan itu, penghormatan terhadap seseorang itu selalu disimpulkan dengan jabat tangan. Tapi hari ini jabat tangan itu tidak lagi berlaku, bahkan dihindari karena adanya pandemi di sekeliling kita. Nah, itu juga bisa kita lihat sebagai contoh suatu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Nah, perubahan sosial itu bisa juga dari manusianya sendiri, juga bisa dari faktor alam. Nanti kita akan bahas selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Nah, yang jelas bahwa ketika berubahnya masyarakat ini akan kelihatan bagaimana cara manusia di dalamnya membangun hubungan antar individu. Nah, ini perubahan sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu berubahnya suatu struktur sosial atau pola norma dalam berinteraksi antar komunitas dan masyarakat. Nah, disitulah terjadinya perubahan sosial dan budaya. Contoh tadi yang saya, kalau dulu budaya jabat tangan sangat penting ketika kita bertemu dengan seseorang, berkenalan dengan seseorang, atau ingin pamit dengan seseorang. Nah, kini budaya itu hampir tidak lagi dilakukan karena adanya suatu faktor-faktor tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan di dalam masyarakat. Dan mungkin banyak contoh-contoh lain, misalnya perubahan fungsi yang dulunya karena manusia yang melayani kita, mungkin sekarang digantikan oleh teknologi, sehingga pelayanan itu bukan lagi dilakukan oleh manusia tetapi digantikan oleh mesin. Jadi itu kita kategorikan perubahan yang besar dan perubahan yang kecil. Nanti kita akan bahas. Nah, ini teori perubahan sosial, ya, ada yang dikatakan dengan teori sebab akibat. Teori sebab
Akibat itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu bagian sistem juga membawa perubahan pada bagian lainnya. Jadi ketika salah satu unsur masyarakat itu berubah, maka itu akan mempengaruhi yang lain, karena dalam masyarakat ini itu disebut sebagai suatu sistem. Analoginya begini, kalau kita ibaratkan masyarakat itu adalah mobil, ketika salah satu unsurnya di situ berubah, maka itu akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Misalnya ketika bannya misalnya bocor satu, akan mempengaruhi jalannya mobil tersebut. Itu yang bisa kita analogikan sebagai bagian dari suatu sistem. Begitupun juga di dalam masyarakat, ketika salah satunya berubah unsurnya, maka akan ikut pula merubah segalanya yang ada dalam struktur masyarakat. Nah, lanjutannya bahwa ketika bagian lainnya itu berubah, itu akan menimbulkan akibat yang tidak diharapkan sebelumnya. Namun itu terjadinya perubahan sosial yang lebih lanjut, meluas dan mendalam. Contoh tadi yang saya uraikan, ketika suatu terjadi revolusi yang besar-besaran di dunia industri, terutama di era ini, bahkan sebagian besar fungsi-fungsi manusia itu kini menjadi berubah, yang mungkin dulunya dikerjakan oleh tangan manusia dan sekarang mengakibatkan manusia itu kehilangan pekerjaan akibat perubahan sosial yang terjadi. Nah, oleh karena itu sebagai seorang manusia, kita mesti bisa mengantisipasi masa depan, bisa menyongsong suatu perubahan yang akan terjadi di dalam masyarakat kita. Kita tidak boleh mengatakan, wah saya tidak ingin berubah. Anda harus berubah setiap harinya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena ketika ada suatu struktur yang berubah di dalam masyarakat, maka secara otomatis itu akan memberikan dampak, ya, itu akan memberikan dampak bagi kita. Bahkan sekarang ini ketika terjadi perubahan sosial yang besar-besaran, nah sekarang kalau dulunya adik-adik mahasiswa belajarnya di dalam kelas, nah kini Anda belajar di dunia maya, di dalam jaringan. Nah, oleh karena itu ini akan pasti menimbulkan suatu akibat-akibat yang tidak Anda harapkan. Anda tidak mengharap mungkin akan belajar dari rumah. Anda tidak berharap akan mengeluarkan biaya yang lebih ekstra untuk kuota internet dan lain-lain sebagainya sebagai dampak dari perubahan sosial ini. Tetapi mau tidak mau, karena perubahan itu sudah terjadi, Anda harus menerimanya dan harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Itulah tadi yang disebut oleh Kingsley, harus ada keseimbangan. Ketika keseimbangan ini tidak terjadi, maka yang timbul adalah kekacauan sosial. Nah, itu teori perubahan sebab akibat. Jadi ketika ada terjadi suatu perubahan akan menimbulkan akibat-akibat tertentu, dan akibat ini yang akan mendorong perubahan-perubahan sosial yang lebih lanjut, meluas dan mendalam. Nah, itulah yang disebut dengan kemajuan. Nah, selanjutnya ketika adanya perkembangan teknologi ini, ya, kita hanya mengambil contoh di teknologi yang sangat relevan untuk kita bahas pada hari ini. Apa sih yang dipengaruhi ketika adanya perubahan yang besar-besaran yang diciptakan sendiri oleh manusia pada perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan? Yang pertama, kita lihat adanya perubahan interaksi manusia, ya. Yang dipengaruhi itu adalah cara manusia dalam berinteraksi. Nah, kalau dulunya kita ketemu tatap muka, nongkrong sama-sama, nah sekarang kita bisa ketemu melalui media virtual, dan secara otomatis cara berinteraksi kita pun
juga sangat dipengaruhi dalam pola komunikasinya. Nah, terus bisa juga mempengaruhi perkembangan analisis geografi. Selanjutnya mempengaruhi pola pendidikan seperti yang kita lakukan sekarang, juga mempengaruhi pola ekonomi dan perbelanjaan. Nah, sekarang yang lebih tren banyak digunakan adalah pasar online seperti pengembang marketplace. Nah, banyak platform sekarang, ada Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Itu semua merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan, dan termasuk akan merubah budaya atau pola kita. Dulunya Anda mungkin bisa berbelanja di pasar tradisional, dan sekarang Anda berbelanja lewat online. Dulu Anda yang datang ke pasar. Nah, sekarang perubahan yang terjadi, penjual yang membawakan kita atau menjajakan barangnya kepada kita hanya pesan dan diantarkan oleh kurir. Ya, nah itu juga suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang sangat nyata ada di dekat adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya dia juga mempengaruhi pola seni dan hiburan manusia. Nah, sekarang banyak yang beralih pada pola hiburan dengan menggunakan hiburan virtual di media audiovisual. Kalau dulunya sih kita menikmati seni dan hiburan itu di panggung-panggung, misalnya ada panggung hiburan, apakah itu panggung teater, panggung apa yang sifatnya menghibur manusia. Nah, dulunya itu kita melihatnya secara langsung. Nah, sekarang karena akibat perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan, semua serba hiburan kita menjadi hiburan yang digital. Nah, itu bisa mempengaruhi pola seni. Nah, itulah perubahan-perubahan yang bisa kita lihat bahwa betul adanya suatu perubahan dalam suatu struktur di dalam masyarakat. Contoh perubahan pada sisi teknologi itu akan banyak mempengaruhi sendi-sendi yang lain. Berkembang suatu unsur atau struktur di dalam masyarakat, maka yang lain pun juga ikut terpengaruh. Nah, terus ada teori proses. Teori ini dipelopori oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Nah, menurut teori ini, manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan tertentu, dari sederhana lalu kompleks sampai pada tahap sempurna. Jadi perubahan itu dikatakan oleh Comte itu punya tahapan-tahapan, tidak berubah langsung pada kesempurnaan. Dia mulai dari perubahan yang sederhana dulu, baru pada tingkatan yang kompleks, baru pada tahap yang sempurna, dan ini terus bergerak menuju pada tahap kesempurnaan. Dan masyarakat kita saat ini, nah kita ini juga terus bergerak, mulai pergerakan kita yang berubah secara sederhana sampai pada yang kompleks, sampai pada yang sempurna. Nah, kalau misalnya Anda bisa lihat perubahan yang terjadi dalam diri Anda, tentu kalau Anda berubah tidak langsung sempurna. Anda bisa memulainya dari tahapan-tahapan yang sederhana lalu yang kompleks, dan sehingga Anda bisa mencapai tahap yang sempurna. Nah, terus sifat-sifat perubahan, ya, perubahan sosial itu ada yang bersifat lambat dan ada yang cepat. Nah, kalau yang sifatnya lambat itu disebut dengan evolusi, kalau perubahan yang cepat disebut dengan revolusi, ya. Nah, pada perubahan evolusi itu dia terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau suatu kehendak tertentu. Itu salah satu ciri yang membedakan. Jadi ini terus berubah, ini tidak direncanakan, sifatnya natural. Nah, terus kalau perubahan yang terjadi secara revolusi itu kebalikan dari evolusi. Dia adalah sesuatu yang direncanakan lebih dahulu maupun
dan bisa juga tanpa rencana, tetapi perubahan itu dirasakan sangat cepat. Nah, yang menyebabkan perubahan ini itu juga karena usaha-usaha masyarakat yang selalu menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul dengan pertumbuhan masyarakat. Sama dengan adik-adik saat ini. Nah, sekarang Anda ini kalau dulunya tidak terbiasa belajar dengan menggunakan eh, media di dalam jaringan, dan sekarang Anda dibutuhkan untuk cepat bisa menyesuaikan diri, itu disebut dengan revolusi, dan itu bisa Anda termasuk mungkin dalam suatu revolusi yang tidak direncanakan karena disebabkan oleh alam. Kalau misalnya Anda ingin berubah cepat melalui proses belajar, Anda sadari bahwa ini penting dan itu Anda rencanakan, Anda belajar, maka itu adalah sebuah revolusi yang Anda rencanakan sendiri. Nah, begitu mengenali, membedakan apa itu perubahan yang bergerak secara lambat dan bergerak secara cepat dalam istilah evolusi dan revolusi. Nah, selanjutnya perubahan itu dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, bagaimana membedakan perubahan-perubahan ini? Bisa Anda lihat, kalau perubahan yang kecil itu perubahannya pada suatu unsur struktur sosial yang tidak bisa membawa pengaruh langsung, ya, pengaruhnya secara tidak langsung, atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Jadi kalau Anda mengamati adanya suatu perubahan di dalam masyarakat tetapi itu sangat tidak signifikan atau tidak berarti bagi masyarakat, tidak dirasakan dampaknya, itu merupakan perubahan-perubahan yang kecil. Nah, apa itu kalau perubahan besar? Perubahan yang pengaruhnya besar bagi manusia, seperti proses industrialisasi pada masyarakat agraris. Misalnya tadi kehadiran mesin dalam masyarakat agraria kita itu menggantikan fungsi-fungsi manusia, itu disebut dengan perubahan yang besar kalau dalam proses industrialisasi, karena kini dampaknya itu sangat dirasakan oleh masyarakat, baik itu dampak yang secara positif maupun dampak secara negatif. Contoh misalnya penggunaan mesin pada saat orang membajak sawah, itu adalah suatu perubahan besar dalam dunia industrialisasi. Adanya suatu mesin yang menjalankan fungsi-fungsi manusia yang sebelumnya itu menjadi suatu perubahan yang besar. Nah, terus perubahan itu juga disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan perubahan. Yang pertama itu bisa kita lihat dari sisi internal, karena bertambahnya jumlah penduduk ini mempengaruhi faktor perubahan. Yang kedua, kemajuan teknologi, adanya konflik sosial di dalam masyarakat, atau adanya pemberontakan di dalam masyarakat. Nah, konflik-konflik internal ini yang juga sangat banyak kita lihat yang mengubah tatanan-tatanan sosial di dalam masyarakat. Misalnya kita bercermin dari sejarah adanya revolusi yang dilakukan oleh mahasiswa ya pada tahun di tahun 1998. Nah, adanya perubahan pergolakan sosial yang terjadi, adanya konflik sosial, adanya krisis, sehingga seluruh unsur di dalam masyarakat melakukan demo, melakukan protes, sehingga terjadi suatu reformasi. Nah, itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan perubahan sosial. Bisa dilihat dari karena banyaknya jumlah penduduk, ya. Kalau jumlah penduduk terus bertambah, maka dinamika pemikiran di dalam masyarakat individu itu makin dinamis. Ketika teknologi maju seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu akan membawa
suatu perubahan yang sangat signifikan. Begitupun juga ketika terjadi konflik di dalam masyarakat, itu juga akan menyebabkan suatu perubahan. Nah, terus faktor dari luar yaitu perubahan pada kondisi alam. Terjadinya pengaruh budaya lain atau budaya luar melalui kontrak kedua masyarakat atau lebih dalam kebudayaan yang berbeda. Nah, misalnya kini pola perubahan budaya seseorang itu bisa dipengaruhi oleh kebudayaan lain atau budaya luar. Misalnya cara berpakaian seseorang sekarang itu sudah mulai berubah. Gaya rambut seseorang mulai berubah itu karena pengaruh kebudayaan luar. Misalnya ada budaya K-pop. Itu juga termasuk suatu perubahan yang disebabkan secara eksternal. Mungkin gaya Anda ketika Anda berpakaian, Anda lebih menyukai baju seperti yang digunakan oleh di budaya Korea, potongan rambut, warna rambut, kulit dan lain-lain sebagainya. Itu semua dikatakan pengaruh kebudayaan lain atau kebudayaan luar melalui kontrak kedua masyarakat. Karena Anda menyepakati budaya itu, maka terjadilah suatu perubahan kebudayaan. Begitupun juga perubahan pada kondisi alam. Nah, kondisi alam seperti bencana yang terjadi saat ini itu yang mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Karena adanya bencana alam atau pandemi dan lain-lain sebagainya, maka cara kita pun juga menjadi berubah. Dulu kita mengajar di dalam ruangan karena ada pandemi, sehingga mempengaruhi cara kita belajar mengajar di dalam kelas. Tidak lagi di dalam ruangan tetapi di dalam ruangan yang virtual. Nah, begitu memahami faktor-faktor yang menyebabkan suatu perubahan. Nah, dari perubahan-perubahan ini yang dibutuhkan adalah suatu keseimbangan sosial. Tadi saya jelaskan ketika tidak terjadi suatu keseimbangan sosial, maka yang bisa saja terjadi itu adalah kekacauan sosial. Karena keseimbangan ini ya dalam kehidupan sosial atau masyarakat itu adalah keadaan yang kita inginkan oleh setiap anggota masyarakat di dalamnya. Tidak ada yang mau hidup dalam keadaan terancam, hidup dalam kegaduhan. Sebenarnya keseimbangan dan harmonisasi ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, setiap kali terjadi gangguan terhadap keseimbangan tersebut, maka masyarakat akan menolaknya atau mengubah semua sistem. Jadi ketika ada gangguan ya di dalam masyarakat, itu seringkali masyarakat itu akan berbondong-bondong untuk menolaknya dan mengubah semua sistem. Cara mengubah sistem itu bisa melalui aturan yang disepakati, menyepakati sebuah norma-norma hukum yang ada di dalamnya untuk bersama-sama menyikapi agar tidak terjadi gangguan. Nah, di sini ada pendapat Robert bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan keseimbangan hubungan sosial. Pengertian ini dapat ditegaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan-hubungan sosial. Jadi ketika ini sudah terjadi tidak seimbang, maka yang muncul tadi itu adalah penolakan. Kalau tidak seimbang, jadi masyarakat itu akan terus mencari pola-pola perubahan, tetapi dia tetap bisa seimbang atau menyeimbangkan diri. Dia harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Nah, kapan tidak seimbang itu akan menjadi kekacauan. Kalau saya analogikan misalnya dalam ekonomi, ketika tidak seimbang antara pasokan dan permintaan, maka yang terjadi adalah kerugian secara produksi. Kalau misalnya produksi yang terlalu banyak daripada permintaan, maka akan mempengaruhi harga pada barang tersebut. Nah, itu yang disebut dengan ketidakseimbangan. Nah, kalau di dalam masyarakat bisa kita lihat
Ketidakseimbangan terjadi karena ada unsur-unsur dalam masyarakat yang berubahnya cepat, tetapi ada juga unsur-unsur dalam masyarakat yang terkait dengan unsur yang berubah jadi cepat namun tetap berubah jadi lambat. Keadaan demikian itu disebut dengan cultural lag, ya. Jadi budayanya itu terhenti, perubahan budayanya itu bisa berhenti karena ini keseimbangannya tidak terjadi secara serentak. Nah, kita contohkan misalnya begini. Kalau ada 10 orang ini ya yang cepat berubah, bisa beradaptasi, belajar secara online, maka pembelajaran ini menjadi efektif, ya. Jika 10 orang itu adalah misalnya mahasiswa saya di dalam kelas. Tetapi kalau hanya 2 orang dari 10 siswa saya, 2 orang yang berubah cepat, sementara yang lain ini bergerak secara lambat, itu akan mempengaruhi secara keseluruhan. Jadi ini yang disebut dengan cultural lag. Jadi kalau perubahan itu tidak ditanggapi secara bersama-sama seluruh unsur-unsur masyarakat yang terkait di dalamnya, maka itu bisa saja menjadi perubahannya menjadi lambat. Jadi gerakan ini mesti semua sama-sama kalau kita ingin berubah dalam masyarakat. Nah, mungkin itu pengantar dari materi saya pada kali ini mengenai bagaimana perubahan sosial itu terjadi di dalam masyarakat. Nah, untuk pendalaman selanjutnya akan kita bahas pada materi yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.